Sejarah puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 2, 183. Bagaimanakah puasanya orang-orang terdahulu, sebelum kita? Seperti diungkap dalam penggalan ayat di atas, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Menyatakan bahwa para ulama tafsir sendiri berbeda pendapat mengenai maksud sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Di atas, sebagian ada yang menyatakan penekanan tasbih atau perumpamaan di sana adalah kewajiban puasanya. Sedangkan yang lain menekankan orang-orang yang berpuasanya. Jika penekanannya adalah orang-orang berpuasa yang sama dengan kita, jelas maksudnya adalah kaum Nasrani, sebab mereka diwajibkan berpuasa Ramadan, di mana waktu dan lamanya sama seperti puasa yang difardukan kepada kita. Rupanya, hal itu cukup memberatkan bagi kaum Nasrani termasuk bagi kaum Muslimin pada awal menjalankan puasa Ramadan. Melihat kondisi itu, akhirnya kaum Nasrani sepakat untuk memindahkan waktu puasa mereka sesuai dengan musim, hingga mereka mengalihkannya ke pertengahan musim panas dan musim dingin. Mereka mengatakan, untuk menebus apa yang kita kerjakan, kita akan menambah puasa kita sebanyak 20 hari, dengan begitu, puasa mereka menjadi 50 hari. Tradisi Nasrani itu juga tidak makan minum dan tak bergaul suami istri masih terus dilakukan oleh kaum muslimin, termasuk oleh Abu Qais ibn Sirman dan Umar ibn al-Khattab. Maka Allah pun membolehkan mereka makan, minum, bergaul suami istri, hingga waktu fajar. Ada pula yang berpendapat bahwa maksud orang-orang terdahulu di sana adalah ahli kitab, dalam hal ini adalah kaum Yahudi, sebagaimana dalam riwayat Mujahid dan Qatadah. Dalam riwayatnya, Qatadah mengungkapkan, puasa Ramadan telah diwajibkan kepada seluruh manusia, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum mereka. Sebelum menurunkan kewajiban Ramadan, Allah menurunkan kewajiban puasa 3 hari setiap bulannya. Namun demikian, status wajib puasa 3 hari ini ditolak oleh sahabat yang lain. Menurut mereka, puasa 3 hari yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan wajib, melainkan sunnah. Pasalnya, tidak ada riwayat kuat yang dijadikan hujah bahwa ada puasa wajib sebelum puasa Ramadan yang diberikan kepada umat Islam. Kendati ada puasa yang wajib sebelum Ramadan, maka ia sudah dihapus mansuh dengan kewajiban puasa Ramadan. Demikian seperti yang dikemukakan dalam tafsir Al-Tabari. Dalam riwayat lain, selain puasa 3 hari dalam sebulan, Rasulullah juga menjalankan puasa Asyura, yakni puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada 10 Muharram. Bahkan, kaitan dengan puasa Asyura ini, Ibnu Abbas meriwayatkan, sewaktu datang ke Madinah, Rasulullah mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, "Hari apa ini?" Mereka menjawab, "Ini hari yang agung di mana Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan bala tentara Firaun." Maka kaum Yahudi pun puasa sebagai wujud syukur. Beliau lalu bersabda, "Aku tentu lebih utama terhadap Musa dan lebih hak menjalankan puasa itu dibanding kalian." Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari itu. Puasa 3 hari setiap bulan juga biasa dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, juga oleh para nabi setelahnya. Kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Puasa mereka dilakukan selama 3 hari setiap bulannya, dan berbuka pada waktu Isya. Bahkan, dalam tafsir Al-Salabi, Birut, Daru'iyah Al-Turats, cetakan 1, tahun 2002, jilid 2, had 62 disebutkan, bahwa Nabi Adam alaihi salam pun pernah menjalankan puasa 3 hari ini. Diriwayatkan, sewaktu diturunkan dari surga ke muka bumi, Nabi Adam terbakar kulitnya oleh matahari, sehingga tubuhnya menghitam. Kemudian, ia berpuasa pada hari ketiga, yakni tanggal 15. Kemudian, ia didatangi oleh malaikat Jibril, dan ditanya, "Wahai Adam, maukah tubuhmu kembali memutih?" Nabi Adam menjawab, "Tentu saja." Malaikat Jibril melanjutkan, "Berpuasalah engkau pada tanggal 13, 14, dan 15. Ia pun berpuasa. Pada hari pertama, memutihlah sepertiga tubuhnya. Pada hari kedua, memutihlah 2/3 tubuhnya. Pada hari ketiga, memutihlah seluruh tubuhnya. Maka kemudian puasa ini disebut dengan puasa Ayyamul Binu, atau hari-hari putih." Di samping itu, dalam tafsir Al-Tabari kembali dikemukakan, puasa Asyura juga pernah dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihi salam sewaktu turun dengan selamat dari kapal yang ditumpanginya. Disebutkan, pada awal bulan Rajab, Nabi Nuh alaihi salam mulai menaiki kapalnya. Saat itu, ia bersama para penumpang lainnya berpuasa, termasuk hewan bawaannya, untuk turut berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Selanjutnya, puasa orang-orang terdahulu juga dapat dilacak dari sabda Rasulullah sendiri sewaktu ditanya oleh seorang laki-laki, "Bagaimana menurutmu tentang orang yang berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari?" Beliau menjawab, "Itu adalah puasanya saudaraku, Daud S." Bahkan dalam hadits lain, beliau menyatakan, "Sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku,
Daud alaihi salam ia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Hadits riwayat Ahmad. Berdasar hadits di atas, Nabi Daud alaihi salam juga memiliki kebiasaan berpuasa selang sehari. Puasa itu kemudian disunahkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Demikian halnya puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bidh. Dari uraian di atas, dapat ditarik 2 kesimpulan besar mengenai tafsir penggalan ayat sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebagian mengatakan, maksud ayat itu adalah adanya kesamaan kewajiban puasa antara umat terdahulu dengan umat Islam. Sedangkan waktu, cara, dan lamanya tentu saja berbeda, seperti puasa Daud, puasa Asyura bagi umat Yahudi, puasa Ayyamul Bidh yang biasa dilaksanakan Nabi Nuh, Nabi Adam, dan Rasulullah sebelum turun perintah puasa Ramadan. Namun, karena keberatan kemudian mereka mengalihkannya ke pertengahan musim panas dan dingin dengan penambahan hari. Wallahu alam. Oleh Ustadz M. Tatam Wijaya.